Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hijri safeh wal muflis. Jadi pasal menjelaskan pembekuan tasarruf terhadap orang sapeh. Orang sapeh yaitu orang yang menghamburkan harta. Wal muflis dan muflis yaitu orang yang bangkrut. Wal hajru lugotan alman. Jadi hajar secara bahasa bermakna mencegah. Wa syar'an man utasarrufi fil mal. Hajar secara istilah, secara syara adalah mencegah tasarruf pada harta. Jadi secara etimologis hajar yaitu mencegah atau menghalangi atau mempersempit. Sedangkan menurut syara yaitu membekukan tasarruf seseorang atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Jadi tujuan dari legislasi legislasi hajar adalah demi menjaga kemaslahatan harta. Bi khilafi tasarrufi fi ghairihi katolak bayan kudu minas safeh. Berbeda dengan tasarruf pada selain harta seperti talak, maka talak yang dilakukan oleh safeh hukumnya sah. Wa ja'alal musanniful hajra ala sittatin minal askhos. Kiai musannif memberlakukan hukum pembekuan tasarruf kepada 6 orang. As-sobi wal majnun wasapeh. Yang pertama yaitu sobi. Arti sobi yaitu anak kecil. Nah, jadi sobi anak kecil atau orang yang belum mengalami keluar air mani atau orang yang belum mengalami keluar darah di usia yang telah berpotensi mengalami ihtilam atau haid, atau orang yang belum berusia 15 tahun yang tidak ihtilam atau tidak haid. Usia yang telah berpotensi mengalami mimpi atau haid versi Imam Romli ialah usia 19 tahun komariah. Jadi kalau di dalam kitab Risalatul Mahid, umur batas minimal wanita mengeluarkan darah haid yaitu umur 9 tahun kurang 16 hari. Kalau misalkan dikonversi ke tahun Masehi yaitu ketika wanita umur 8 tahun 8 bulan 8 hari mengeluarkan darah maka darah tersebut darah haid. Atau dikonversi ke dalam hari ketika seseorang wanita sudah berumur 3174 hari lalu wanita tersebut mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Jadi sobi anak kecil dihajar di dalam pembekuan tasarruf, pengalokasian harta. Maka bagi anak kecil tidak boleh mewakafkan, tidak boleh hibah, ya, tidak boleh melakukan akad jual beli, akad gadai. Misalkan ada anak kecil punya harta, terus dia mewakafkan tanah untuk masjid, maka tidak diperbolehkan. Ya, misalkan umur 5 tahun mewakafkan tanah 1 hektar, maka tidak diperbolehkan. Sabi anak kecil bisa terbebas dari mahjur alaih, bisa terbebas dari pembekuan tasarruf ialah dengan memasuki usia balik. Akan tetapi balik tersebut dalam kondisi rosdu. Menurut kalangan Syafi'iyah, rosdu adalah memiliki kecakapan dalam aspek keagamaan dan tasarruf harta. Kecakapan 2 aspek ini harus terpenuhi di awal usia balik. Sedangkan selanjutnya cukup dengan kriteria cakap dalam urusan tasarruf harta saja.
Jadi ketika anak kecil sudah balik, sudah balik berakal dan rosdu, maka anak kecil tersebut bebas dari mahjur alaih. Wal majnun, yang kedua majnun, yaitu orang gila, orang yang kehilangan kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi dalil maupun faktor yang menyebabkan orang gila dibekukan tasarufnya, dicegah mengalokasikan hartanya, sama dengan anak kecil. Nah, bahkan cakupan orang gila lebih luas dibandingkan anak kecil. Sehingga secara agama orang gila nyaris sama sekali tidak ada yang diakui segala bentuk tasarufnya, baik yang bersifat transaksi ataupun yang bersifat ritual seperti ibadah. Maka ketika ada orang gila melakukan transaksi hibah, melakukan transaksi wakaf, maka tidak diperbolehkan. Contoh, orang gila kaya, orang gila akan tetapi kaya. Terus orang gila mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka tidak diperbolehkan. Ya, atau misalkan orang gila melakukan jual beli, maka tidak diperbolehkan. Jelas ya, orang gila melakukan jual beli, Pak. Jelas, Pak ya? Jelas. Wasapeh, yang ketiga sapeh. Wa pasarul musannifu biqaulihil mubaddiri limalihi ayyilladzi lam yasrifhu fi masarifihi. Jadi sapeh. Wa pasarul musannif, Kiai Musannif menjelaskan sapeh dengan ungkapan beliau, yaitu orang yang menyia-nyiakan hartanya. Jadi sapeh yaitu orang menyia-nyiakan harta. Ayyilladzi lam yasrifu fi masarifihi, yakni orang yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya. Jadi sapeh yaitu orang yang memasuki usia balik dalam kondisi tidak rosdu, atau orang yang memasuki usia balik dalam kondisi rosdu, dalam kondisi pintar, namun kemudian mengalami kondisi tidak rosdu. Ya, istilah rosdu di sini sama dengan istilah sobi. Jadi rosdu adalah memiliki kecakapan dalam aspek keagamaan dan tasarruf harta. Nah, maka pembekuan tasarruf untuk orang yang pertama yaitu bersifat syar'i, yang tidak perlu penjatuhan hajru dari pihak qadhi. Jadi sedangkan untuk orang yang kedua perlu penjatuhan hajar, perlu penjatuhan pembekuan tasarruf dari pihak qadhi. Jadi apabila tidak ada hajru dari pihak qadhi, tasarrufnya tetap sah dan disebut sebagai sapeh muhmal. Ya, misalnya nih. Jadi sapeh terbagi dua. Sapeh terbagi dua. Nah, sapeh muhmal, sapeh goer muhmal. Arti sapeh muhmal yaitu orang yang tidak rosdu, orang yang menyia-nyiakan hartanya, yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya, akan tetapi tidak ada hajru dari qadhi. Maka sapeh muhmal tersebut tetap sah dan disebut sebagai sapeh muhmal. Yang kedua, sapeh guer muhmal, yaitu sapeh guer muhmal orang yang menyia-nyiakan hartanya, yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya, akan tetapi ada hajru dari pihak qadhi, maka termasuk mahjur alaih. Maka termasuk mahjur alaih. Terus batasan akhir hajar sapeh, batasan akhir pembekuan tasarruf kepada orang sapeh, yaitu adalah dipilih apabila sapeh muhmal, yakni orang yang memasuki usia balik dalam kondisi tidak rosdu, adalah dengan kondisi rosdu misalnya. Yang kedua, apabila sapeh guer muhmal,
yakni orang yang memasuki usia balik dalam kondisi rosdu kemudian mengalami kondisi tidak rosdu. Dan ada hajar dari pihak qadhi adalah dengan kondisi rosdu dan pencabutan hajar pada pihak qadhi. Jadi sapeh terbagi dua. Sapeh muhmal, sapeh guer muhmal. Jadi sapeh muhmal orang yang menyia-nyiakan hartanya. Orang yang menyia-nyiakan hartanya yaitu orang yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya. Akan tetapi tidak dihajru, tidak dicegah oleh qadhi. Itu sapeh muhmal. Tapi sapeh guer muhmal, orang yang menyia-nyiakan hartanya, yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya, akan tetapi ada hajru dari qadhi, maka disebut sapeh guer muhmal. Terus wal muflisu wa huwa lugotan mansoro maluhu fulusan tumakuniya bihi an killatil mali au adamihi. Dan muflis secara bahasa adalah orang yang hartanya telah menjadi uang receh. Selanjutnya ungkapan ini dijadikan sebagai kinayah yang menunjukkan sedikitnya harta atau tidak memiliki harta. Jadi muflis ialah orang yang kekayaannya, hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang. Ketika ada seseorang mempunyai hutang, akan tetapi hartanya, asetnya tidak cukup untuk melunasi hutang. Dengan kata lain, jumlah hutangnya yang telah mengikat dan telah jatuh tempo lebih besar dari aset kekayaan yang dimiliki. Jadi muflis yaitu seseorang yang mempunyai hutang, akan tetapi aset kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka disebut muflis. Orang muflis yaitu dimahjur alaih, dicegah tasarrufnya. Wasar ansah suladir takabat huduyunu walayapi maluhu bidaini auduyunihi. Jadi sapeh menurut istilah agama yaitu orang yang memiliki beban hutang, orang yang memiliki beban, sementara hartanya, sementara asetnya tidak cukup untuk melunasi satu hutang atau beberapa hutangnya. Jadi faktor yang menyebabkan seseorang muflis dibekukan tasarrufnya ialah demi melindungi hak piutang. Karena itu pembekuan tasarruf diberlakukan pada aset kekayaan muflis yang ada. Jadi ketika seseorang mempunyai hutang, akan tetapi harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar hutang. Nah, faktor yang menyebabkan muflis dibekukan, tidak diperbolehkan melakukan hibah, tidak diperbolehkan melakukan wakaf, yaitu demi melindungi hak pemilik piutang. Contoh, misalkan seseorang memiliki hutang, maka orang yang memiliki hutang tidak diperbolehkan mewakafkan tanah. Paham? Tidak diperbolehkan hibah, memberikan hartanya. Jadi kewajiban seseorang muflis yaitu membayar hutang. Jadi jangan banyak gaya kalau punya hutang. Ya. Wal maridul makhufi alaihi min maradihi. Yang kelima, orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, yang sering disebut marid makhuf. Marid makhuf. Marid makhuf yaitu orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Wal hajru alaihi bimazada ala turuti wa huwa sulusatir katili ajli hakil warosah. Orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, maka orang tersebut dibekukan tasarrufnya, tidak diperbolehkan mengalokasikan hartanya pada jumlah zada ala sulusi yang melebihi 1/3 hartanya.
atau yaitu 2/3 harta tinggalannya dikarenakan untuk lihakil warosah, kepentingan ahli waris. Jadi maharid mahub, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, yaitu orang yang mengalami sakit parah yang secara medis. Yang secara medis berada pada level kritis yang berakhir dengan kematian misalkan. Ya. Seperti di medan perang misalkan. Atau misalkan di atas kapal laut yang sedang dilanda gelombang besar. Misalkan. Maka orang tersebut, orang marid mahub, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, wal hajru alaih, dibekukan tasarufnya, tidak boleh melakukan wakaf, tidak boleh melakukan hibah, tidak boleh. Misalkan hibah, tidak boleh melakukan hadiah, sedekah, wasiat, ibro. Bima zada ala sulus di dalam harta yang melebihi 1/3. Contoh, marid mahub, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, misalkan mempunyai harta 100 juta. Maka marid mahub tersebut tidak diperbolehkan memberikan hartanya lebih dari 1/3. Contoh, 1/3 dari 100 juta yaitu 33 juta. Jadi orang yang marid mahub tidak boleh memberikan harta melebihi 33 juta. Atau mewakafkan harta misalkan tanah yang melebihi zada ala sulus 1/3 dari harta peninggalannya. Tapi kalau misalkan seperti jual beli, kalau misalkan jual beli yang tidak merugikan ahli waris, itu diperbolehkan. Contoh, orang marid mahub, orang yang sakit akan tetapi dikhawatirkan meninggal dunia, dia melakukan transaksi jual beli misalkan, maka diperbolehkan karena jual beli tersebut tidak merugikan ahli waris. Kalau misalkan meninggal, barang yang dibeli tadi kan bisa diwariskan. Jadi orang marid mahub, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, itu tidak diperbolehkan seperti hibah, memberikan hartanya, seperti hadiah, memberikan hartanya, sedekah, wakaf, wasiat, ibrah, maka tidak diperboleh. Misalkan orang yang mau meninggal, mau sekarat, tanah yang di sana semuanya saya wakafkan, tidak diperbolehkan. Karena lihakil warosah, untuk kepentingan ahli waris. Hada ilam yakun alal mariden. Hukum ini jika memang dia tidak memiliki hutang. Fa in kana alaihi dainun yastagriqu tirkata wa hajaro alai pitulusi wa majada alai. Jika seseorang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia memiliki tanggungan hutang. Yang memiliki tanggungan hutang tersebut bisa menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Maka ia dibekukan tasarufnya pada 1/3 hartanya dan selebihnya. Misalkan orang marid mahub, orang yang sakit dan dikhawatirkan meninggal dunia, akan tetapi dia melakukan wakaf. Lalu orang tersebut mempunyai hutang yang melebihi, yang bisa menghabiskan harta peninggalannya, maka jelas-jelas wakaf tadi, hibah dan sebagainya dibekukan tasarruf karena untuk kepentingan membayar hutang. Wal abdilladzi lam yu'dan lahu fit tijarah, dan budak yang tidak diberi izin untuk berdagang, fala yasihu tasarrufuhu bi ghairi idzni sayyidihi, sehingga tasarrufnya tidak sah tanpa seizin dari sayyidnya. Jadi budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain, seperti kin, mukatab, mudabar, umul walad, muba'ad. Wasakatal musonnifu an asya'a minal hajril mazkurah fil mutawalad.
Jadi Kiai Musonib tidak menjelaskan tentang beberapa permasalahan pembekuan tasarruf yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang diperluas pembahasannya. Min hal hajru alal murtad lihakil muslimin, di antaranya masalah pembekuan tasarruf terhadap orang murtad, naudzubillah, karena untuk menjaga hak orang-orang Islam. Jadi orang murtad yaitu orang yang keluar dari Islam. Nah, maka orang yang keluar dari Islam itu dihajar, dibekukan tasarrufnya. Seseorang muslim yang murtad, maka hukum aset kekayaannya tersebut harus dibekukan. Nah. Jadi murtad dibekukan tasarruf hartanya, sebab dalam aset kekayaannya yang telah terdapat hak umat Islam dan rawan disia-siakan seperti orang sapeh. Demikian juga tasarruf murtad atas harta yang baru didapatkan melalui berburu atau mencari kayu misalkan, dan nafkah serta tanggungan hutang-hutangnya dibayari dari hutangnya. Sebab dalam urusan harta kemurtadan sama dengan kematian seseorang. Jadi menurut qaul asoh, murtad tidak boleh serta-merta dibekukan tasarrufnya tanpa ada penjatuhan hajar dari pihak hakim. Sebab motif pembekuan tasarruf murtad sama dengan motif pembekuan tasarruf muflis. Sedangkan terbebasnya dari status mahjur alaih tidak butuh pencabutan dari pihak hakim, melainkan cukup seseorang murtad tersebut kembali kepada Islam. Jadi seseorang murtad mirip dengan muflis. Tidak boleh semena-mena menjatuhkan mahjur alaih kepada orang murtad tanpa disepakati oleh hakim. Wa min hal harju ararohin li hakil murtahin. Dan sebagiannya lagi adalah masalah hajar terhadap rohin. Arti rohin orang yang menggadai. Lihakil murtahin karena menjaga hak murtahin. Arti murtahin orang yang menerima gadaian. Jadi rohin orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan, misalkan seseorang meminjam uang 3 juta dengan jaminan motor. Maka orang yang menggadaikan tersebut disebut rohin. Orang yang menggadaikan barang sebagai jaminan atas hutangnya, maka orang yang menggadaikan barang tersebut dibekukan tasarrufnya atas marhun demi kepentingan pihak murtahin secara pokok. Nah, jadi ketika seseorang menggadaikan barang, contoh minjam uang 3 juta dengan jaminan motor, maka orang yang menggadaikan motor tersebut tidak diperbolehkan melakukan tasarruf, tidak diperbolehkan wakaf, hibah, hadiah, ibro, wasiat, karena untuk kepentingan murtahin, karena untuk kepentingan orang yang menerima barang gadaian. Ketika barang gadaian tersebut telah dilunasi, telah ditebus, maka diperbolehkan terbebas dari mahjur alaih. Paham? Jadi paham kan? Misalkan kan, rohin orang yang menerima rohin orang yang menggadai, murtahin orang yang menerima gadaian. Bagi rohin dibekukan tasarruf, tidak diperbolehkan melakukan akad hibah, wakaf dan sebagainya. Lihakil murtahin karena untuk menjaga hak murtahin. Paham ya? Jadi bagi rohin orang yang menggadaikan motor misalkan tidak boleh melakukan hibah, hadiah, tasarruf, sodakoh, ibro dan lainnya sebelum melunasi hutang kepada murtahin. Paham? Ketika hutang tersebut lunas misalkan, maka rohin dibebas dari mahjur alaih. Maka rohin diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, wakaf, hibah dan lain. Paham ya? Wa tasarrufu sobi wal majnun wasape goiru soheh.
Nah, tempokun 88. Jadi tasaruf anak kecil, orang gila dan sapeh hukumnya tidak sah. Fala yasihu minhum bai'un wala syira'un wala hibatun wala ghairuha minat tasrufati. Sehingga tidak sah jual beli, hibah dan tasarruf lainnya yang dibekukan oleh mereka. Jadi anak kecil tidak diperbolehkan melakukan akad transaksi jual beli. Ya, misalkan umur 3 tahun, membeli meja, membeli yang lain, maka tidak sah. Anak kecil misalkan orang gila melakukan wakaf misalkan, wakafkan tanah 5 hektar buat masjid, wa amas sapeh payasihu nikahuhu biidni waliyihi. Sedangkan bagi sapeh, tadi sapeh yaitu orang yang menghamburkan harta, orang yang menyia-nyiakan harta, yang tidak mampu mengalokasikan hartanya sesuai dengan semestinya, yaitu sapeh. Payasihu nikahuhu biidni waliyihi, akan tetapi nikah orang sapeh itu dihukumi sah atas izin walinya, atas izin walinya. Wa tasarruful muflis yasihu fid dimatihi. Tasarruf muflis yaitu orang yang mempunyai hutang, akan tetapi asetnya tidak cukup untuk membayar hutang. Tasarruf muflis yasihu fid dimatihi, sah jika dibebankan pada tanggungannya. Falau ba'a salaman to'aman au ghairahu awistaro kullan minhuma bisamanin fid dimatihi soha. Sehingga jika muflis menjual makanan atau yang lain dengan transaksi akan pesan, atau membeli makanan dan lainnya dengan ongkos yang berada pada tanggungan hutangnya, maka hukumnya sah. Duna tasarrufi fi a'yani malihi falayasihu. Jadi tidak sah melakukan tasarruf yang ia lakukan terhadap harta bendanya. Paham ya? Wa tasarrufu fin nikah masalan awit tolakin aw khulu'in sahihun. Jadi transaksi semisal di akad di dalam nikah, cerai atau hulu, hukumnya sah. Jadi seseorang muflis yaitu orang yang mempunyai hutang akan tetapi asetnya tidak mampu untuk mencukupi membayar hutang. Ketika dia mempunyai istri, misalkan dia melakukan cerai, maka cerainya itu sah. Atau misalkan hulu, hukumnya sah. Hulu tadi meminta talak. Wa amal mar'atul muflisatu fa in ikhtala'at ala ainin lam yasiha audainin fi dimatiha soha. Sedangkan wanita yang muflis, jika ia melakukan hulu meminta talak, dengan harta bendanya hukumnya tidak sah, atau dengan hutang yang menjadi tanggungannya maka hukumnya sah. Jadi ketika seseorang wanita muflis, orang yang mempunyai hutang, yang asetnya tidak mampu untuk membayar hutang, melakukan akad hulu, meminta talak, itu dilakukan dengan harta bendanya maka tidak sah. Tapi kalau misalkan melakukan hulu dengan hutang yang menjadi tanggungannya maka hukumnya sah. Terus wa tasarruful marid bima zada ala tuluti mauqufun ala ijajatil warasah. Tasarruf mengalokasikan harta yang dilakukan oleh orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Pada harta yang melebihi 1/3 dari harta peninggalannya, itu ala ijajatil warosah, tergantung pada persetujuan ahli waris. Ketika ahli waris menyetujui maka diperbolehkan tuh. Pain aja jujaid ala sulusi soha wa ila pala tuh kan. Jika ahli waris menyetujui hartanya melebihi dari 1/3 maka hukumnya sah. Dan jika tidak setuju maka tidak sah. Contoh, marid mahub. Marid mahub orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia.
tidak diperbolehkan melakukan hibah, wakaf, hadiah, terus sodako dan lain-lain, ibro misalkan, melebihi dari 1/3 hartanya, kecuali ahli waris menyetujuinya. Wa ijajatul warasah waroduhum halal marodi la yu'tabaroni. Izin dan penolakan ahli waris saat orang yang sakit masa hidup tidak dianggap. Ketika ahli waris orang yang sakit masih hidup, maka tidak dianggap. Wa innama yu'tabaru zalik min ba'dihi ay min ba'di mautil warid. Jadi izin dan penolakan itu hanya dianggap setelahnya, maksudnya setelah yang sakit tersebut meninggal dunia. Wa ida ajajal waris sumakola inama ajaztu lidhoni anal malakolilun wa qad bana khilafu sudiko biyaminihi. Ketika ahli waris menyetujui orang yang sakit dikhawatirkan meninggal, menyetujui mengalokasikan hartanya melebihi dari 1/3. Namun ternyata aku setuju karena menyangka bahwa harta tersebut sedikit. Namun ternyata tidak demikian, maka ia dibenarkan dengan disertai sumpah. Contoh, orang yang marid mahkum, yang sakit dikhawatirkan meninggal dunia, melakukan wakaf misalkan, akan tetapi wakaf tersebut melebihi dari 1/3 harta peninggalannya. Menurut ahli waris, kata ahli waris diperbolehkan. Pas beres, pas meninggal, ternyata harta orang yang meninggal tersebut banyak. Lidoni anal malakolilun, saya menyetujui melebihi dari 1/3, menyangka bahwa harta tersebut sedikit. Waqad bana khilafu, ternyata hartanya banyak. Sudiko biyaminihi, maka ia dibenarkan dengan disertai sumpah. Wa tasarruful abdi ladilam yu'dan lahu pitijarah yakunu pidimatihi. Jadi tasarruf yang dilakukan oleh seseorang budak yang tidak diberi izin untuk berdagang, maka semuanya berada pada tanggungannya. Wa makna kauni fidimati anahu yatsba'u bihi ba'da iskihi ida atako. Yang dimaksud dengan berada tanggungannya ialah semua tasarruf tersebut akan mengikuti pada budak itu setelah ia merdeka, jika ia merdeka. Fa in azina lahu sayyidu fitijaroso hatta sorupuhu biasa bidzalikal ilmi. Sehingga jika majikan memberi izin untuk berdagang, maka tasarruf budak tersebut sah dengan mempertimbangkan izin tersebut. Jadi di Indonesia tidak ada yang namanya budak belian. Tidak ada yang namanya budak belian. Wallahu a'lam bishawab.